Nah, baik ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi akad muzaroah atau akad dalam pertanian ini minimal itu ada 3. Yang pertama adalah akad muzaroah. Apa itu akad muzaroah? Kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari pihak penggarap. Ya, ini muzaroah. Ya, jadi saya misalnya punya tanah, ya, kemudian ada orang lain yang bisa nih menggarap tanah saya. Ya, maka hasilnya akan dibagi antara saya dengan penggarapnya menurut dengan kesepakatan. Ya, tetapi biaya kemudian benih tanamannya itu dari pihak penggarap. Nah, ini kalau di daerah Jawa Tengah sana itu ngemplong namanya itu, ngemplong ya. Artinya dia yang saya punya tanah, kebetulan ya alhamdulillah saya punya sawah, kemudian sawah itu digarap oleh orang lain. Saya nggak mengeluarkan apa-apa gitu ya, saya nggak melakukan muzaroah. Maka kemudian nanti ketika panen saya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Biasanya kadang 1/5, bukan 1/5 ya, biasanya itu 1/3 atau 1/5, atau kadang dibagi 2 tapi setelah dikurangi biaya operasional. Nah, itu muzaroah ya. Kemudian yang kedua adalah mukhabarah. Jadi kerjasama antara pemilik sawah dan tanah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari pemilik sawah atau lahan. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau muzaroah itu pokoknya operasionalnya lah ya gitu dari penggarap, sementara kalau mukhabarah itu dia dari mana? Dia dari pemilik tanah atau lahannya itu. Sedangkan musakot yang ketiga, kerjasama antara pemilik sawah, kebun dan penggarap sawah kebun, di mana pemilik kebun mempersilahkan tukang kebun untuk memeliharanya, sedangkan penghasilannya dibagi sesuai yang perjanjian keduanya sewaktu akad ya. Jadi kalau musakot ini sebenarnya lebih kepada membayar untuk istilahnya itu sewa gitu ya. Jadi kerjasama pemilik modal, penggarap ya. Jadi pemilik kebun mempersilahkan tukang kebun untuk memeliharanya, sedangkan banyak akan dibagi sesuai dengan perjanjian keduanya sewaktu akad. Jadi dia lebih kepada saya punya tanah, saya punya kebun. Ya misalnya kalau di daerah Cianjur Selatan itu ada kebun kelapa gitu ya. Nah, kebetulan saya sempat aktif di properti di kebun itu. Kemudian yaudah saya bilang silahkan garap kebun ini, pelihara gitu, nanti hasilnya kita akan bagi atau kita akan berikan dia istilahnya itu gajinya ya, akan dikasih bayarannya sekian, nanti apakah sesuai dengan hasilnya, biasa sesuai dengan hasilnya dibagi dengan berapa persen. Itu adalah akad muzaroah. Ini kayaknya nggak sabar nih mau komentar nih ya, ini aja ya, nggak apa-apa, tenang, nanti semuanya wajib bertanya. Nah, ini praktek muzaroah, walaupun faktanya ya kalau pertanian ini di perbankan ini bukan sesuatu yang menarik gitu ya, maksudnya jadi perbankan itu tidak semuanya. Dulu tahun 2010-an itu ada usulan itu membuat bank pertanian syariah gitu ya, Profesor Dr. Dina Fidudin dengan Pak Irfan Sohibek waktu itu ya, tapi ternyata sampai sekarang belum gitu ya. Jadi pertanian ya, tadi saya sebut pertanian itu dalam konteks luas ya, jadi bukan hanya sawah, kebun gitu ya, tapi juga termasuk ke peternakan, termasuk perikanan, itu bagian juga dari pertanian, termasuk juga mungkin usaha sekarang itu paling banyak tuh bunga gitu ya, bunga, tanaman buah gitu ya, kemudian juga perikanan, ikan konsumsi ataupun ikan hias itu masuk ke dalam pertanian ya. Dan ini cukup banyak sekali nih. Kalau daerah Bogor itu ada di Ciseeng itu untuk koi, ikan hias, ikan konsumsi ya. Kalau daerah Pamijahan itu ada ikan hias untuk awal masuk di daerah sana itu ada. Pokoknya di bagian pertanian lah cukup banyak sekali ya. Ini prakteknya ya nggak jauh berbeda sebenarnya ya. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa muzaroah adalah mudorobah atau kerjasama mudorobah dalam bidang pertanian. Nah, ini menunjukkan lengkapnya Islam. Jadi bukan hanya yang biasa saja, artinya bukan hanya yang bisnis biasa, tapi juga pertanian itu sangat diperhatikan. Ya, terkait dengan pertanian, ya walaupun kalau mahasiswa ya aduh ke pertanian Pak gitu ya. Ya harus jadi petani berdasi gitu ya. Petani berdasi. Kalau ada teman-teman di Bogor ini namanya itu dia bikin komunitas petani ningrat.
gitu ya. Jadi petani ningrat gitu ya, petani yang ya petani berdasi lah, bukan petani itu harus belepotan ke sawah, enggak lah ya zaman sekarang itu ya. Pertanian yang sekarang pakai apa, mungkin pakai istilahnya itu apa, hidroponik gitu ya, banyak banget, banyak sekali ya. Jadi saya harapkan juga mungkin ada yang nanti di dunia pertanian, peternakan, perikanan ya, dan lain sebagainya itu sangat mungkin sekali. Termasuk juga mungkin ada yang keluarganya punya kebun sawit gitu ya, mungkin juga termasuk juga batu bara dan lain sebagainya gitu ya. Ini bisa dikembangkan, atau mungkin juga kan sekarang pengelolaan tambang sudah di ini kan ke ormas juga gitu ya. Itu mungkin juga jadi perhatian. Jadi minimal kita tahu, intinya adalah bahwa kerjasama di dalam Islam, kerjasama usaha bisnis termasuk keuangan itu tidak hanya terbatas pada sesuatu yang ada atau yang ada dalam teks saja, tetapi juga ya dia bisa dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman, bisa kembali kepada istilahnya atau akad transaksi yang kebiasaan yang ada di masyarakat ya. Misalnya kalau di masyarakat itu kan ada akad dalam pengelolaan, tadi ada maro gitu, ada mertelu gitu dan sebagainya, itu juga bisa digunakan. Ya dasarnya kalau dalam fikih muamalah itu adalah al-ada muhakkamah atau as-sabitu bil urfi kas-sabitu bisyar'i. Ya, jadi sesuatu yang sudah tetap secara adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat, dengan akad dalam Islam, maka itu tetap juga seperti adanya dalam syariat. Termasuk juga ya kalau di kota ya kita bicaranya tentang finance technology lah ya. Kita bicara tentang bisnis-bisnis startup, kemudian bicara tentang bagaimana trading, kemudian juga mungkin ada tadi misalnya apa untuk finance technology, fintech dan lain sebagainya, dengan sekali klik ya kemudian kita bisa dapatkan modal usaha dan lain sebagainya. Nah itu juga sangat mungkin dikembangkan dengan akad musyarakah ini. Ada juga teman-teman mahasiswa itu yang mungkin bikin startup itu untuk modal teman gitu ya, modal teman gitu. Jadi itu juga menarik juga akadnya itu gitu. Jadi sini sangat banyak sekali. Jadi ya mungkin kalau mahasiswa mungkin senangnya yang ini ya, sesuatu yang modern, itu juga sangat terbuka sekali. Oke, 2:11 ini ya. Jadi kita we have about 30 minutes ya. Kita bisa diskusi. Saya berikan waktu seluas-luasnya untuk kita diskusi bersama terkait dengan ya fikih muamalah al-maliyah, khususnya pada pembahasan kali ini yaitu akad kerjasama di dalam Islam, baik itu mudharabah, kemudian musyarakah, kemudian muzaroah, kemudian mukhabarah dan juga musakat. Ya, saya persilakan teman-teman yang mau bertanya, silakan. Oh, boleh juga tanyanya itu ke pakai chatroom juga boleh kalau yang malu mungkin ya, nggak apa-apa juga. Oke ya, nanti kalau yang langsung boleh open mic, open kamera, kemudian boleh bertanya. Tadinya sih saya mau nanya sebenarnya, tapi ini karena kelas besar jadi agak-agak sedikit ini nih ya, walaupun nanti boleh saya tanya juga nih. Baik, kita mulai dari terima kasih untuk Najwa Devi ya, Az-Zahra. Ya Zahra, pertanyaan izin bertanya Pak, jika mudorib melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian pada akad mudharabah, tapi belum sempat mengganti rugi karena tiba-tiba meninggal, apakah kewajiban mengganti kerugian itu terus dilakukan oleh ahli waris, dan apakah ada ketentuan besaran ganti rugi yang harus dibayar? Misal mudharib harus bayar setengah atau sepenuhnya. Baik, terima kasih ya untuk Najwa Devi Az-Zahra. Betul sekali ya, bahwasanya ketika seseorang meninggal itu bukan hanya meninggalkan warisan dalam bentuk uang ya, tetapi juga meninggalkan warisan dalam bentuk utang ya. Karena utang ini adalah salah satu yang sangat besar di dalam Islam dan harus dibayarkan. Makanya tadi kita itu harus hati-hati kalau kita punya utang. Nah, berarti ketika seorang mudharib, pengelola usaha, kemudian dia itu meninggal, maka ahli warisnya wajib untuk membayarkan utangnya. Ya, utang di situ adalah berarti kerugian yang dilakukan karena unsur kesengajaan, human error dari mudharib. Itu ya. Nah, kemudian ya jelas ya, jadi harus digantikan oleh siapa ahli warisnya? Yang pertama adalah anak, laki-laki perempuan, kemudian orang tua, ibu bapak. Ya, kemudian nanti ada saudara, ya saudara laki-laki, saudara perempuan. Kemudian nanti ada paman, ya atau bibi dari pihak laki-laki, paman atau bibi. Itu di fikih fikih faraid, di ilmu waris. Artinya mereka juga berhak mendapatkan waris, tapi juga mereka berhak juga menanggung untuk utangnya. Tapi yang paling gampang ya anak, ya kemudian orang tua, kemudian saudara.
tiga itu aja lah dulu gitu ya. Mereka adalah ahli waris yang bertanggung jawab ya. Apakah ketentuan besar diganti rugi yang harus dibayar? Ya harus dibayar ya oleh ahli waris, kemudian harus bayar setengahnya atau sepenuhnya. Ya yang dibayar itu adalah ya utang yang memang menjadi tanggungannya. Ya jadi nggak ada diskonnya. Ya utang 100 juta ya 100 juta harus dibayar. Ya mungkin nanti kalau minta misalnya memohon keringanan dicicil, atau mungkin dari pihak dari pihak sohibul mal, dari pihak pemilik harta itu ya udahlah kami kurangin deh karena udah meninggal, nah itu baru halal gitu ya. Nah itu ya, kemudian dikatakan apa? Dikatakan wa amruhum syura bainahum, perkara mereka itu dimusyawarahkan. Ya mungkin karena mungkin tadi orang tua ahli warisnya itu tidak mampu gitu ya, mungkin pihak sohibul malnya itu akan menguranginya, atau mungkin ya udahlah dicicil gitu ya, atau mungkin ya udahlah lunas aja. Nah, itu kan mungkin kebaikan dari sohibul mal. Oke, terima kasih untuk Najwa Devi Azahra. Ada yang mau nanya nggak nih sebelum saya bacakan yang lainnya? Atau mungkin biasa ini ya, biasa pakai tulisan ya, nggak apa-apa lah gitu ya. Nggak apa-apa.